Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lain seperti agama, budaya, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman profesi atau pekerjaan seperti buruh dan majikan, staf dan pimpinan, guru dan kepala sekolah. Interaksi dalam masyarakat antara lain menghasilkan kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai peranannya. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Peta konsep yang kali ini saya buat adalah bentuk mobilitas, faktor pendorong dan penghambat, saluran mobilitas, serta dampak mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Jenisnya yang pertama adalah pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau dikenal dengan sebutan social climbing. Ada juga turun ke tingkat yang lebih rendah, yaitu dinamakan social sinking. Selanjutnya jenis yang kedua adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama dan merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. A. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Cakupannya yang pertama struktur pekerjaan, perbedaan fertilitas, dan ekonomi ganda. B. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Yang ketiga atau C yaitu faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam satu sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ada dua jenis status sosial. Yang pertama, status sosial yang didapatkan sejak lahir yang berasal dari orang tuanya, dan kemudian ada juga status sosial yang didapatkan karena usaha dan tingkah laku seseorang. Kemudian faktor yang D, faktor ekonomi. Tentu saja setiap orang ingin kondisi ekonominya menjadi lebih baik. E, faktor politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara. F, kemudahan dalam akses pendidikan. G, kependudukan atau demografi. H, komunikasi yang bebas. Dan terakhir I, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas struktur, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Misalnya nih, perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. Faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya adalah kemiskinan,
Karena bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Gender atau perbedaan jenis kelamin, perbedaan kepentingan, diskriminasi, perbedaan ras dan agama. Saluran-saluran mobilitas sosial. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan baik formal maupun non-formal. Pendidikan merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator. Selanjutnya adalah organisasi politik, lembaga keagamaan, kemudian organisasi ekonomi, biasanya bergerak dari hal bidang perusahaan ataupun jasa. Kemudian organisasi profesi, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), kemudian Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain-lain. Selanjutnya organisasi keolahragaan, dan saluran yang terakhir adalah perkawinan. Apa dampak positif terjadinya mobilitas sosial? Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Selanjutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberhasilan Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan yang terhormat. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, sekarang bagaimana dengan dampak negatif dari mobilitas sosial? Dampak yang pertama, timbulnya konflik, baik itu konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, ataupun konflik antar generasi. Dampak yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di kelas sosial yang baru merupakan langkah yang diambil oleh seseorang yang mengalami mobilitas, baik vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar mereka bisa diterima dalam kelas sosial yang baru dan mampu menjalankan fungsinya. Dampak ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Yang pertama nih, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan bagi seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Kemudian, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya. Terakhir nih, untuk gangguan psikologis, karena mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya.